Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pendidikan anti korupsi pada kegiatan MPLS tahun 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahayu Supiati. Ibu mengajar bidang studi IPS pada kelas 8 dan kelas 9. Anak-anak, tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran ini kalian dapat mendeskripsikan tindakan yang tergolong korupsi dengan tepat. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan 9 nilai-nilai anti korupsi dengan benar, dan tidak lupa kalian bisa menerapkan 9 nilai-nilai anti korupsi itu pada kehidupan kita sehari-hari. Coba kalian lihat, ini gambar apa kalau menurut kalian? Tangan ada di tangan sedang berjabat tangan, sedangkan tangan satunya meletakkan uang di saku. Iya, tepat sekali. Kegiatan itu adalah kegiatan atau perbuatan korupsi. Apakah kalian tahu apa itu korupsi? Di sini kalian bisa baca, di video kalian bisa simak juga. Korupsi itu adalah tindakan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak, keuntungan pada dia sendiri. Nah, pengertian ini Ibu ambil dari Wikipedia. Nah, ini mungkin kalian pernah dengar apa yang dimaksud dengan KKN. Sering kalian dengar, itu KKN, itu KKN. KKN kepanjangan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kolusi sendiri yaitu persekongkolan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu tindakan yang seolah-olah wajar tetapi bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak orang lain. Ini Bu Guru ambil dari kamus.tokopedia.com. Sedangkan nepotisme adalah memilih saudara atau teman akrab atau seseorang yang punya ikatan darah, persaudaraan dan lain sebagainya. Dia memilihnya bukan karena kemampuannya, tetapi karena dia itu sahabatnya atau saudaranya atau keluarganya. Nah, agar kita terhindar dari korupsi ada nilai-nilai, ada 9 nilai anti korupsi dan manfaatnya. Yang pertama, jujur. Kalian bisa baca sendiri, di situ ada pengertian jujur itu sendiri. Terus manfaat untuk pribadi kita dan manfaat untuk sosial. Sudah pasti kalian tahu bahwa jujur pada diri kita sendiri itu sangat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, di mana secara sosial semua orang akan percaya kepada kita dan orang lain itu merasa nyaman ada di lingkungan kita. Sifat yang kedua, nilai yang kedua adalah peduli. Yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin. Di sini kalian bisa lihat untuk peduli, manfaat untuk diri kita sendiri yaitu kepuasan batin, disayang dan dihargai dihormati dan disegani oleh semua. Terus untuk manfaat sosial, kalau kita itu saling peduli,
Manfaat sosialnya berarti kita akan saling rukun, ya, terjadi kerukunan di sana karena saling menyayangi, saling menghormati, dan pastinya akan terjadi rasa aman di lingkungan itu. Yang ketiga adalah mandiri. Mandiri itu yaitu percaya diri, ya, tidak sombong dan lain sebagainya. Manfaatnya juga dipercaya oleh lingkungan sosial kita. Yang keempat yaitu disiplin. Kalian bisa simak di sini. Ibu pindah. Manfaat untuk pribadi, disiplin itu bisa membuat jiwa kita tenang, damai, bahagia, terhindar dari kecemasan. Yang kedua, kita bisa dihargai oleh teman. Untuk manfaat sosialnya ada kehidupan yang teratur di sana. Kalau kita hidupnya sudah teratur, di mana kita itu disiplin waktu, semuanya akan teratasi dengan mudah. Nilai diri selanjutnya yaitu tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab pasti orang itu suka berhati-hati, sering berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan. Sangat menghargai waktu. Biasanya dia itu produktif. Produktif itu dia tidak hanya rebahan. Seperti kalian kalau lagi liburan itu hanya rebahan, main HP. Nah, orang yang bertanggung jawab tidak seperti itu. Dia produktif, setiap harinya dia melakukan sesuatu. Dia menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu bukan berupa uang atau bukan berupa benda, tetapi dia sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk lingkungannya. Manfaat sosial tentu saja orang yang bertanggung jawab ini akan disukai oleh lingkungannya dan dihargai, dihormati, dan orang lain juga merasa nyaman berada di dekatnya. Ya, selanjutnya adalah kerja keras. Wah, orang yang kerja keras, dia tidak mengharap hidupnya selalu enak dan mengharapkan sesuatu yang mudah dalam hidupnya, tidak. Orang yang seperti itu biasanya akan menimbulkan korupsi. Dia ingin hidupnya nyaman tapi tidak mau susah. Nah, untuk melawan itu, nilai dalam diri kita yaitu bekerja keras. Yang selanjutnya adalah nilai sederhana. Orang hidupnya yang sederhana, dia melakukan semuanya sesuai dengan fungsinya, bukan karena keinginannya. Banyak orang yang hidupnya mewah, tetapi untuk mendapatkan kemewahan itu dia juga ingin mudah. Nah, terjadilah yang namanya korupsi. Berani di sini percaya diri yang sangat tinggi. Berani menyampaikan pendapat, berani berkomitmen bahwa saya tidak akan korupsi, berani mengatakan atau menyampaikan bahwa di lingkungannya ada korupsi dan lain sebagainya. Walaupun ini tidak mudah, pasti akan ada kendalanya. Yang terakhir adalah adil. Mungkin kalian sudah paham apa itu adil, manfaat untuk diri kita. Kalau kita berbuat adil pada diri kita, pada sesama kita, pada lingkungan kita, kita akan merasa tenang dan nyaman. Nah, anak-anak, pada materi ini Ibu beri tugas kalian, yaitu kalian bisa menulis dan dikumpulkan di kelompok masing-masing ya. Kalian bisa menulis, bercerita. Yang pertama, apakah kalian pernah mengetahui peristiwa korupsi? Ceritakan.
Yang kedua, menurut kalian bagaimana cara agar kita tidak melakukan korupsi? Nah, selain dari video yang Bu Guru tayangkan, yang Bu Guru kirim melalui grup WA kelas MPLS, Ibu akan juga mengirim beberapa video, satu atau dua video tentang korupsi yang Ibu ambil dari YouTube. Nah, setelah kalian menyimak video-videonya, boleh kalian menjawab dan kumpulkan pada kelompok kecil kalian. Nah, ini adalah slogan bahwa kamu harus berkomitmen pada diri kamu bahwa untuk mengatakan tidak pada korupsi. Sebelum Ibu ucapkan terima kasih, Ibu sampaikan bahwa ini pandemi belum berakhir, kalian harus tetap semangat belajarnya, tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu satu, memakai masker untuk keluar rumah. Kalau tidak penting-penting jangan keluar rumah. Yang kedua, sering mencuci tangan. Yang ketiga, jangan berkerumun. Yang keempat, ibadahnya terus ditingkatkan. Ibu yakin kalian itu adalah yang pertama bagi kalian. Baik anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.